Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wa sallallahu wa sallama ala imamin nabiyyin habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Al-Bajah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama kami dengan program Hati ke Hati. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini Allah senantiasa menjadikan hati kita penuh dengan kebersihan, hati kita penuh dengan kedamaian. Beberapa waktu yang lalu alhamdulillah sudah banyak bincang-bincang yang kita sampaikan dalam urusan hati, dan ternyata berkenaan dengan hati ini pun tidak boleh dikesampingkan urusan jasad, urusan anggota tubuh kita. Dan pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas bahwasanya anggota tubuh yang sering dipakai teledor, yakni maksiat kepada Allah, ada 7 anggota. Dan di antara 7 anggota tersebut adalah yaitu mata, mulut, dan penjelasannya sudah berlalu. Dan insya Allah ke depan kita akan membahas berkenaan dengan menjaga perut dan juga menjaga kemaluan. Karena ini adalah hal yang terpenting di dalam kehidupan manusia. Isi perut, ada apa isi perut tersebut. Dan juga hal yang terpenting di dalam menyalurkan syahwat, kemaluan. Maka ini pun harus ditata melalui syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan para ulama menyebutkan termasuk orang yang menjaga harga diri adalah di saat dia menjaga isi perutnya dan juga di saat dia menjaga kemaluannya. Bahkan itu adalah puncaknya harga diri. Kita selama ini sering mendengar kalimat harga diri, harga diri, harga diri. Dalam kalimat bahasa Arabnya adalah al-iffah. Al-iffah itu apa sih? Disebutkan oleh para ulama, al-iffah itu adalah ta'addubu quwwati syahwati bi ta'addubi syar'i wal akli. Mendidik syahwat, hawa nafsu, ammaroh, hawa nafsu yang mengajak kemaksiatan, dididik untuk nurut patuh kepada syariat dan nurut patuh kepada wawasan akal kita yang sumbernya adalah syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Insya Allah ke depan kita akan lanjut banyak-banyak berbicara berkenaan dengan penjagaan perut dan juga penjagaan kemaluan. Mau menyaksikan kajian Buya Yahya tanpa biaya internet? Segera pasang parabola Al-Bajah TV di rumah Anda. Bebas biaya bulanan dan tanpa koneksi internet. Pemirsa Al-Bajah TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjaga perut adalah sangat penting. Karena dari apa yang ada dalam perut kita akan menjadi sumber kekuatan di dalam anggota tubuh yang lainnya. Maka dari sini di dalam syariat baginda Nabi Muhammad SAW tentu memberi penjelasan dan memberi adab dan memberi akhlak di dalam menjaga isi perut ini. Dan tentu disepakati oleh para ulama hendaknya perut kita ini dijaga dari 3 hal. Yang pertama adalah mengkonsumsi makanan yang haram, yang kedua adalah mengkonsumsi makanan yang subhat, dan yang ketiga adalah berlebih-lebihan di dalam makan. Yang pertama adalah hendaknya kita jaga perut kita dari mengkonsumsi sesuatu yang haram. Disebutkan oleh para ulama, makanan yang kenyang, yang nempel ada di perut kita, kenyang, yang nempel ada di perut kita, itu menjadikan sebab musabab seseorang akan mudah melakukan kemaksiatan. Lalu bagaimana jika kenyangnya adalah dengan sesuatu yang haram? Maka harga mati, jangan pernah sedikit pun masuk ke dalam perut kita adalah sesuatu yang haram. Betapa capek kehidupan seseorang yang katanya ngaku perindu Allah, ngaku perindu Nabi Muhammad, setiap hari membaca sholawat, setiap hari
bangun malam, setiap hari puasa, Senin Kemis, puasa Daud. Akan tetapi ternyata dalam urusan memasukkan makanan ke perut tidak pernah dievaluasi. Tidak pernah saat itu dihitung-hitung, sehingga asal saja masuk perut, masuk perut, sehingga tidak mengerti mana yang halal, mana yang haram, maka sia-sia. Ibadahnya orang yang seperti itu bertahun-tahun pun, mungkin seumur hidup pun, dia adalah berlabelkan ulama, mungkin berlabelkan ustadz, akan tapi kalau yang dimakan adalah sesuatu yang haram, maka itu sia-sia, hamba'an madhuro, maka amal ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu ngeri dan begitu menakutkan jika seseorang perindu Allah, ternyata dia tidak pernah peduli akan urusan apa yang masuk ke dalam perutnya. Dan ketahuilah, makanan yang halal adalah sangat mudah dicari. Makanan yang halal sangat mudah untuk didapat. Hanya saja kadang hal itu ditutup dengan kegengsian, ditutup dengan gaya hidup, ditutup dengan corak hidup, sehingga itu semuanya seakan-akan mencari sesuatu yang halal adalah sangat susah, padahal itu semuanya adalah mudah. Wong rezeki Allah yang mengatur kok. Allah yang mengatur. Sebelum kau terlahir ke muka bumi ini, semuanya rezekinya sudah diatur oleh Allah. Masa Allah menciptakan manusia nggak mampu menciptakan rezeki, tidak mampu menciptakan pengaturan rezeki manusia? Mustahil itu. Semuanya sudah diatur oleh Allah. Artinya apa? Rezeki manusia fulan bin fulan ini sudah ada dan semuanya dikasih oleh Allah yang halal. Namun kadang yang menjadikan sebab terledor kepada urusan yang haram itu adalah gaya hidup. Jadi sebab-sebab orang terjumus dalam urusan yang haram itu gaya hidup. Gaya hidup itu isinya dua, tontonan. Tontonannya siapa? Tontonannya siapa? Kalau tontonannya adalah tontonan, bukan tontonan sesuatu yang menggambarkan kepada Kanjeng Nabi, maka tontonan itu akan mengefek kepada dirinya, sehingga kehidupannya akan menjadi kehidupan yang berfoya-foya. Pakai baju tidak mau kecuali bermerek, makan pun tidak mau jika ala kadarnya. Kenapa? Karena tontonannya adalah tontonan yang tidak membangun. Apalagi sekarang Masya Allah media kita, televisi, tontonannya hampir semuanya iklan. Mulai dari HP yang 1 kamera, 2 kamera, sekarang sudah muncul 5 kamera. Mungkin esok hari mungkin akan muncul semuanya HP kamera semuanya. Loh ini kan, ini tontonan yang tidak membangun, yang menjadikan sebab orang itu mudah ingin mengambil sesuatu yang lebih. Maka kalau sudah ingin ngambil sesuatu yang lebih, sedangkan kebutuhannya adalah pas-pasan, maka akhirnya ngambil yang haram. Na'udzubillah min dzalik. Maka tontonannya apa? Itu gaya hidup di situ. Tontonannya apa? Kemudian yang kedua adalah pergaulannya siapa? Dia itu kumpul sama siapa? Almar'u 'ala dini khalili. Seseorang itu tergantung sesuai agama temannya. Kalau temannya adalah teman yang menunjukkan sifat ala kadarnya, teman yang menampakkan hidup ala kadarnya, maka akan menular kepada dia hidup ala kadarnya. Tapi kalau ketemu teman yang gaya-gayaan, bukan dilarang gaya-gayaan, tetapi kalau itu milikmu sendiri. Tapi kalau miliknya orang lain, apalagi pinjam, apalagi sampai ngambil al-nyuri, ya ngapain gaya-gayaan kayak gitu? Bukankah yang paling hebat di hadapan Allah itu bukan urusan baju? Di hadapan Allah yang paling hebat bukan urusan hebat fisiknya, bukan. Akan tapi yang paling hebat di hadapan Allah adalah atqakum, yang paling bertakwa di antara kalian. Yang paling bertakwa itu apa? Yang takut makan yang haram. Bahkan kita menemukan ada orang-orang soleh tidak mau makan kecuali dari hasil beliau nanam sendiri. Tidak mau minum dari sumur kecuali sumurnya gali sendiri. Tidak mau makan asal-asalan. Loh ini orang walaupun ibadahnya sedikit tapi kualitasnya nampak. Daripada setiap tahun umroh tapi tak taunya makannya adalah hasil yang haram, ya percuma itu semuanya. Maka dari sini pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ayo kita jaga sekuat tenaga kita. Jangan sampai perut kita mengkonsumsi makanan yang haram. Mungkin yang berlalu sudah berlalu, mungkin manusia memang tidak ada yang sempurna. Yang sudah berlalu mungkin. Pak Ustadz sampai detik ini ya Allah, pekerjaanku masih campur Pak Ustadz, ada yang ini, ada yang itu. Ya udah. Minta maaf kepada Allah, segera kembali kepada Allah, tobat kepada Allah, setelah itu hijrah. Ayo nyari pekerjaan yang benar. Nah sekarang kira-kira makanan yang haram itu modelnya kayak apa Pak Ustadz? Barang-barang yang haram itu modelnya kayak apa? Jelas dijelaskan di dalam syariat, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Yang halal itu jelas, katon, nampak sekali. Yang haram juga jelas, katon, nampak sekali. Maka ini nanti akan kami sebutkan beberapa barang yang haram, dari beberapa hal-hal yang haram yang banyak sekali. Di antara barang yang haram itu adalah satu, aklur riba, makan riba. Hati-hati, perut jangan diisi dengan makan riba. Orang sekarang Masya Allah yang penting dapat duit banyak.
Yang penting dapat duit banyak loh. Kalau duit banyak haram ya ngapain? Mending sedikit tapi barokah. Hidup itu butuh barokah, bukan butuh banyak. Kalau hidupmu nyari barokah, akan nampak banyak, akan nampak indah, akan nampak nikmat. Tapi kalau hidupmu nyari banyak, maka ketahuilah engkau tidak akan memilah-milih mana yang halal dan haram, dan hidupnya sumpek terus. Makanya jangan sampai masuk perut urusan makanan yang riba. Ini tidak diperkenakan. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis setelah anak Rasul, bahwasanya baginda Nabi Muhammad melaknat akilur riba wa muwakiluhu. Orang yang makan riba dilaknat, yang mewakili transaksi riba dilaknat, wakatibahu yang menulis urusan bab riba dilaknat, wasyahidai dan menjadi saksi pun dilaknat. Waduh, apes bener ini orang, dilaknat semuanya oleh Rasulullah. Maka jangan macam-macam makan urusan riba. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari urusan riba ini. Riba itu apa sih Pak? Riba yang sering terjadi di masyarakat itu adalah hutang yang ada bunganya. Nah itu riba itu sudah. Jangan. Sebenarnya macam-macam riba sangat banyak, ada 4, tapi bukan di sini momennya. Nanti belajar fikih. Tetapi yang sering terjadi di masyarakat adalah hutang 1.000 balik 1.200. Hutang 1 juta balik 1.200.000. Nah ini. Bunga yang menjadikan masuk neraka ya ini. Hati-hati. Jangan ada sedikit pun masuk ke perutmu makanan riba. Kalau sudah terlanjur, ayo segera kembali kepada Allah. Tobat, nangis kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah memakan hartanya anak yatim. Memakan hartanya anak yatim juga haram, dosa besar. Memakan harta anak yatim dengan dolim. Karena boleh memakan harta anak yatim dengan hak, boleh. Dengan hak itu bagaimana? Mungkin ada seorang panitia, pengurus yang memang ngurus bagian anak-anak yatim, sehingga dia mencari infak sana sini untuk anak yatim, kemudian dia ngambil ubar secukupnya. Hanya secukupnya untuk makan dirinya, makan keluarganya, secukupnya. Bukan lebih-lebihan, maka itu halal. Tetapi kalau ternyata berlebih-lebihan, sewena-wena, kesana kemari bikin proposal anak yatim, Masya Allah dapat duit jutaan, tapi anak yatimnya hanya dikasih makan ini, makan itu, ala kadarnya pisan. Bahkan serba kekurangan, sedangkan pengurusnya Masya Allah, mobilnya ini, mobilnya itu. Wah ini perutnya isi neraka semuanya itu. Hati-hati, harta anak yatim jika dikelola dengan benar barokah. Tapi jika dikelola tidak benar, secuil saja nggak benar, perutmu isi neraka. Na'udzubillah min dzalik. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah perkara-perkara yang haram, sebenarnya masih banyak. Insya Allah lanjut sebentar lagi. Ingin mendapatkan kumpulan lengkap seputar Tanya Jawab bersama Buya Yahya? Dapatkan segera buku Buya Yahya Menjawab. Berisikan kumpulan tanya jawab seputar problematika umat yang dikemas secara jelas, lugas, dan ringkas. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu mengerikan makan hartanya anak yatim. Mengerikan. Yang menjadikan enak makan itu adalah murni halal waktu lapar. Lagi waktu lapar makan apapun enak. Tapi kalau sudah yang menjadikan sebab untuk makan bukan karena lapar, bukan karena tujuannya ingin ibadah kepada Allah kuat, akhirnya mengkonsumsi macam-macam. Harta anak-anak yatim enak saja main dimakan sana di sini, makan, hati-hati. Yang makan harta anak yatim dengan dolim, maka hakikatnya telah memenuhi perutnya api neraka. Dan tempatnya nanti api neraka yang menyala-nyala. Na'udzubillah min dzalik. Begitu juga termasuk adalah barang yang haram adalah memakan harta wakaf yang bukan pada tempatnya. Ada sebuah lembaga yang sudah mewakafkan tempat atau mewakafkan uangnya untuk dipakai oleh tulabul ilim. Tulabul ilim itu maknanya ada 2, yang mengajar dan yang menuntut ilmu, dan yang berjuang di tempat tersebut. Maka siapapun yang masuk wilayah itu kok nggak menuntut ilmu, nggak ikut belajar, nggak ikut berjuang di tempat tersebut, kok ikut makan, haram itu, dosa, tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena dia telah mewakafkan hartanya untuk tulabul ulum, untuk penuntut ilmu. Gurunya boleh makan, pejuang di situ boleh makan, yang bagian kebersihannya juga boleh makan, semuanya apapun yang berhubungan dengan pesantren, urusan ilmu boleh makan. Tapi selebihnya, jika tidak ada urusan dengan menuntut ilmu, kok tiba-tiba nimbrung ada di situ, ikut makan, haram. Begitu juga kita sering menemukan mungkin di jalan-jalan ada wakaf air, ya kan? Ada wakaf air, wakaf minum.
Lah itu wakaf minum tidak boleh dibuat nyuci tangan, haram. Itu hanya khusus buat minum saja. Apalagi dipakai mandi, itu juga hukumnya adalah haram. Kadang ini tidak pernah diperhatikan oleh orang. Asal saja, lap asal saja, namun tidak pernah diperhatikan. Hati-hati, itu juga termasuk adalah harta yang jika dikelola barokah. Harta wakaf itu jika dikelola dengan benar barokah, tapi jika dikelola tidak benar maka itu menghantarkan murka Allah Subhanahu wa taala. Maka kami di sini menghimbau, wahai pengurus, wahai kiai, wahai ustadz, wahai para ulama, siapapun yang masuk pada wilayah wakaf ini, maka tolong perhatikan. Jangan sampai engkau memakan harta wakaf, kok bukan pada haknya, bukan pada tempatnya. Itu adalah dolim, hukumnya haram. Kemudian harta yang haram yang lainnya adalah diantaranya adalah harta nyuri, korupsi, uangnya rakyat dimakan sana sini, Masya Allah. Musyawarah sana sini, berlebihan. Tak taunya ujung-ujungnya makan duitnya rakyat, haram. Rakyat nyumbang negara, 1 cuil, 2 cuil, 1 rupiah, 2 rupiah kok sewena-wena dipakai oleh yang ada di atas sana, dikorupsi, maka dosanya adalah sangat besar. Dan yang terakhir termasuk adalah harta yang haram adalah rebutan warisan. Rebutan warisan ini yang sering terjadi. Bahkan Imam Ghazali menyebutkan, kadang orang yang rebutan warisan itu sholat berjamaahnya rajin. Setiap bulan umroh, setiap tahun haji. Tapi duit ngerampas punya adiknya, duit ngerampas punya kakaknya. Walaupun dia sujud di depan Ka'bah nangis-nangis, tetap tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari puasa Senin Kamis enggak bakal diterima oleh Allah. Puasa Daud tidak bakal diterima oleh Allah. Kenapa? Haram. Hati-hati. Alangkah ngerikannya jika perut ini isinya yang haram. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk menjauhi dari urusan yang haram. Pemirsa Al-Baja TV yang dirahmati oleh Allah, ini termasuk contoh beberapa dari barang haram yang harus harga mati, sekuat tenaga harus kita jaga. Haram apakah boleh dikonsumsi? Boleh, dengan syarat apa? Darurat. Darurat itu apa? Syaratnya ada 3. 1, tidak ada celah lain kecuali makan itu. 2, kalau nggak makan itu mati. Kemudian yang ketiga, makannya secukupnya. Bangkai itu kan haram. Duit riba itu haram. Boleh makai itu dengan syarat. Kalau ini nggak makai itu mati. Mungkin anaknya mau dioperasi. Yang kata dokter, ini anakmu segera dioperasi. Kalau nggak dioperasi mati. Waduh, nggak punya duit gimana ini? Ada duit riba. Ambil secukupnya. Kalau nggak ada jalan lain, ambil secukupnya itu. Kemudian untuk menyelamatkan nyawa anakmu, maka tidak apa-apa. Itu darurat. Nah sekarang orang semuanya ngomong darurat, banyak pintu ngomong darurat. Tidak boleh seperti itu. Baik, kemudian pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya perut kita jaga dari barang-barang subhat yang haram jelas, harga mati. Kemudian barang-barang subhat, ini juga sama. Waman waqa'a fi subhati waqa'a fil haram. Yang biasa doyan subhat, doyan yang haram. Subhat itu apa? Enggak jelas halal, enggak jelas haram. Apa aja Pak Ustadz barang-barang subhat itu? Malulu koto, barang temuan. Orang itu kadang kalau nemu duit di pinggir jalan itu rezeki katanya. Rezeki dari mana? Itu duitnya orang itu. Kok rezeki gimana itu? Itu bukan duitmu, duitnya orang itu, kembalikan. Maka tidak boleh seseorang di saat menemukan barang lukoto tentunya barang yang berharga, yang bisa dimanfaatkan, tidak boleh langsung dimanfaatkan kecuali diumumkan dulu. 1 minggu pertama diumumkan dalam sehari, setiap hari diumumkan. Kemudian 1 bulan pertama diumumkan setiap 1 minggu. Kemudian 1 tahun pertama diumumkan setiap bulan. Kemudian setiap tahun diumumkan 2 tahun. Kalau sudah gak ada yang ngaku baru boleh dipakai dengan syarat. Nanti kalau ada yang ngaku dikembalikan. Sekarang Masya Allah nemu dompet di kamar mandi, padahal barusan orang masuk. Lupa dompetnya ditaruh, keluar, udah hilang. Katanya rezeki loh, rezeki dari mana itu? Bukan rezeki adab itu, nyungsep kalau makan itu. Jangan macam-macam. Kalau bukan milikmu jangan diambil. Nah ini termasuk adalah barang-barang subhat. Dan juga termasuk barang-barang subhat lagi, termasuk hartanya subhat adalah hartanya pejabat. Mohon maaf mungkin kalimat ini agak kurang enak, tapi fahamilah kalimat ini adalah kalimat cinta. Bosnya hartanya pejabat banyak yang halal. Namun hal ini disampaikan oleh para ulama, terkhususnya adalah Imam Ghazali menyebutkan hartanya penguasa, hartanya pejabat itu adalah Imam Ghazali mengatakan subhat. Banyak transaksi-transaksi yang mungkin abu-abu, tapi kami yakin banyak pejabat-pejabat yang soleh, yang hartanya benar-benar halal. Kemudian termasuk harta yang subhat juga adalah harta orang yang kerjaannya tukang nangis orang mati. Karena ada dalam sebuah desa itu nangisi orang yang mati itu dibayar. Nah, kalau ada orang kerja seperti itu duitnya subhat, ya kan? Duitnya subhat, nggak halal, nggak haram, hindari.
biar nggak terjumus dalam urusan yang haram. Kemudian juga harta dari orang yang jualannya adalah bercampur aduk antara urusan yang halal dan haram. Sesaat jualan minuman keras, sesaat jualan gorengan, jualan somai. Nah, ini duitnya subhat. Tapi kalau murni jualannya adalah arak, jelas itu adalah haram. Pemirsa Al-Baca TV yang dirahmati oleh Allah, ayo kita hindari makan dari urusan yang subhat ini. Kita ambil yang benar-benar halal, dan yang halal itu adalah sangat banyak. Yang halal sangat banyak, yang halal sangat banyak. Ingin belajar bersama Buya Yahya kapanpun dan dimanapun? Dapatkan segera flashdisk MP3 Buya Yahya. Berisikan berbagai materi kajian lengkap bersama Buya Yahya. Pemirsa Al-Baca TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita jaga sekuat tenaga kita dari apa-apa yang masuk ke perut kita. Yang haram harga mati, yang subhat diperangi. Jangan sampai sedikit pun masuk barang yang subhat. Dan hal ini juga berpengaruh di dalam kehidupan keluarga kita. Kalau sudah keluarga kita biasa makan yang subhat, maka pun mereka akan mau makan yang haram. Perhatikan anak-anak kita, apalagi yang punya anak di pondok, punya anak yang di pesantren. Jangan sampai para orang tua ngirim anaknya adalah barang yang gak jelas. Yang subhat aja gak boleh, apalagi yang haram. Maka ayo sekuat tenaga kita perhatikan. Yang halal banyak. Nyangkul di sawah halal. Jika dapat harta dari nyangkul itu murni halal. Jualan cilok di pasar halal itu semuanya. Dan jika dimakan akan menjadikan sebab keberkahan. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menjaga perut yang ketiga adalah pembagian yang ketiga adalah menjaga perut dari makan yang berlebih-lebihan. Menjaga perut dari makan yang berlebih-lebihan. Ingat baginda agung Nabi Muhammad SAW, beliau pernah bersabda, "Ma mala'a ibnu Adam wi'aan syarron min batnihi." Tidak ada sesuatu yang memenuhi perut manusia yang lebih jelek daripada perutnya. Tidak ada sesuatu yang dipenuhi oleh anak Adam daripada sesuatu yang jelek, melainkan daripada perutnya. Artinya apa? Manusia itu kalau hanya otaknya, pikirannya adalah isinya perut, maka sejelek-jeleknya memenuhi sesuatu ya perut. Sejelek-jeleknya sesuatu adalah memenuhi adalah perut. Itu jika dipenuhi dengan sesuatu yang halal. Bagaimana jika dipenuhi dengan sesuatu yang haram? Kalau memang harus makan, dan memang makan harus, minum harus, karena itu untuk kekuatan kita ibadah kepada Allah. Hasbulu kaimat, cukup beberapa suapan saja. Yukimna sulbahu, yang menegakkan tulang-tulang sendinya untuk bisa kuat ibadah kepada Allah. Tetapi andaikan lukaimat kurang Pak Ustadz, ya sudah dibagi 3. Perut itu dibagi 3. Perut kita dibagi 3. Sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga lagi untuk nafas. Loh, itu jangan dijor semuanya. Ini ada orang Masya Allah puasa Senin Kamis rajin, tapi kalau sudah masuk maghrib balas dendam. Wah, ini ya bukan yukim nasul bahu, bukan itu. Fauqotokotihi itu di atas daripada kebutuhannya. Maka kalau seperti itu ya percuma dia puasa tapi ternyata malamnya balas dendam. Kalau sudah maghrib itu waduh Masya Allah itu. Sampai disebutkan oleh guru besar Habib Ali Al-Jufri, ada orang itu kalau sudah mau buka puasa itu Masya Allah tangannya dibingkis. Sudah action, kenapa? Sudah satu nampan, ya kan, satu nampan itu intinya, tapi nanti ada tambahan lagi, mindo lagi, minumnya 1 teko. Loh, kalau kayak gini ya ini di atas rata-rata. Makanya sehingga setelah makan nanti nafasnya terengal-engal. Sholat maghrib sudah susah sekali itu. Dan ketahuilah, kalau orang sudah perutnya kenyang, kalau isi perutnya itu kenyang, maka rohnya ngantuk. Jasadnya lemes, jadinya ngantuk, bawaannya ngantuk. Kalau sudah ngantuk ya ibadahnya kurang. Bagaimana? Katanya kita semuanya perindu Allah. Lah kok ngantukan? Tidur terus. Ya. Kalau sudah ngantukan tidur terus, nggak pernah banyak ibadah, bukan perindu Allah, perindu hawa nafsu itu. Memenuhi hawa nafsunya kalau seperti itu. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo belajar
makan diatur, ya. Tapi alhamdulillah di dalam Islam ada syariat puasa, ada Senin Kemis. Ini termasuk adalah pengaturan makan puasa Daud, ya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan afdhalu saumi saumu akhi Daud. Paling utamanya puasa itu puasa saudaraku Nabi Daud. Maka bisa mungkin ambil puasa itu. Kenapa? Karena itu termasuk menjaga konsentrasi kita untuk bisa istiqomah ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perhatikan. Jadi kalau memang harus makan lebih tolong dibagi 3, ya. Sepertiga untuk makanan inti, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk nafas. Insya Allah kalau makanan seperti itu adalah makanan barokah. Dan jangan lupa di saat makan baca doa, karena baca doa itu penting, itu yang menjadikan keberkahan. Andaikan lupa saking semangatnya, maka pun ada kodok doa membaca makan, bismillahi awalhu wa akhiruhu. Kalau baca doa makan sudah jelas insya Allah hafal semuanya. Tetapi andaikan ada yang kelewat, maka dikodok pembacanya bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Ayo kita jadikan kehidupan kita ini di dalam mendekatkan diri kepada Allah, dalam aktivitas sehari-hari ini penuh dengan urusan sambung kepada Allah, penuh dengan urusan sambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, ayo kita benahi sekarang perut kita. Isi perut kita benahi semuanya, karena ini adalah sangat berpengaruh dampaknya di dalam mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan kita rezeki yang halal, makanan yang halal, usaha yang halal, dan mudah-mudahan kita semuanya menjadi ahli surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bishawab.